Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari 193.000 guru honorer yang sudah lulus passing grade dan belum ada formasi, ini banyak menyampaikan aspirasi dalam berbagai cara, dan semua tidak mengenal waktu juga. Tapi saya kira ini hak mereka karena sebelumnya tidak mau dites dan sekarang mau tes dan akhirnya mereka lolos gitu. Dan tetapi ternyata tidak ada formasi. Sebetulnya yang ada formasi kemudian belum dapat SK juga sudah menyampaikan, misalnya mereka sudah tidak mengajar, kemudian dari bulan ke bulan ini sudah lebih dari 7 bulan, berarti memperpanjang hidupnya dengan cara meminjam-minjam tetangga kiri kanan dan seterusnya. Nah, ini ada yang mungkin saya baca sedikit supaya saya kira ini tadi sudah menyampaikan juga Mas Menteri dalam dokumen paparannya itu, terutama yang sudah lolos passing grade. Kami, ini saya bacakan saja, andaikan ini disampaikan kepada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami guru honorer, terutama honorer yang lulus passing grade P3K, semoga kami yang lulus segera mendapatkan formasi. Karena saya sendiri, kata dia, guru induk sudah digeser oleh guru yang lolos P3K dan ada formasi. Sekarang kondisi saya dagang. Padahal ketika saya mengajar, walaupun sebagai honorer, saya dapat gaji per bulan Rp516.000 per bulan. Betul-betul sangat berarti bagi saya. Dengan anak 2, saya pun bekerja sebagai penjual mainan anak-anak. Kemudian mainan anak-anak keliling ketika pulang mengajar, kadang penghasilan dari dagang hanya sedikit. Sekarang saya dagang dari pagi karena tidak mengajar lagi. Namun apa mau dikata, sepi pembeli Pak. Kalau masih mengajar, uang 516.000 selalu saya gabungkan dengan hasil dagangan mainan. Alhamdulillah walaupun kecil tapi bisa menghidupi anak dan istri. Sekarang saya hanya berharap semoga secepatnya saya diangkat menjadi P3K karena saya lulus passing grade dengan keterangan passing grade 3, P3. Saya siap ditempatkan dimanapun Pak, sekalipun ditempatkan yang jauh dari kelahiran saya. Saya ingin segera mendapat formasi demi kelayakan hidup, karena jujur setelah berhenti mengajar yang biasanya menerima 516.000 per bulan, sekarang saya tidak menerima. Rasanya sangat berat, apalagi dagangan sepi pembeli. Sekali lagi saya mohon agar Bapak, ini kalau disampaikan kepada Pak Menteri, berarti Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan memperjuangkan kami. Saya doakan Bapak dan keluarga Bapak agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala pekerjaan. Nah, begitu saya kira salah satu ini ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya dengan berbagai macam, ada yang panjang sekali, tetapi ini real, artinya mereka saya kira guru-guru kita yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun mengabdi, dan kita tidak tahu bagaimana cara rekrutmennya, tetapi mereka mengisi kekosongan, kekurangan guru itu menjadi guru honorer. Sekali lagi, saya kira ada lagi sebetulnya yang belum lulus passing grade pun, mereka ada yang berterima kasih atau bersyukur karena untung tidak lolos sehingga tidak digoncang-goncangkan begitu. Tetapi juga mereka butuh kepastian apakah sampai seperti ini terus. Kami sudah 10 tahun lebih mengabdi kepada negara sebagai guru, tetapi kami butuh kepastian status. Saya kira begitu tambahan, dan masih ada 7 menit untuk mungkin berbagi. Mas Menteri, berapa menit? Silahkan, nanti saya akan membacakan laporan singkat. Pak Fikri, silahkan. Pak Fikri. Oh iya, siapa? Tambahan 30 detik Pak Fikri. Iya, dari silahkan. cerita Pak Fikri tadi, ada yang sudah dipecat karena ikut tes dan setelah itu belum dapat formasi. Itu lebih tragis lagi. Iya, dan bukan di Jakarta Timur, karena saya harus menyuarakan di tempat lain juga. Di sekolah swasta. Iya. Di sekolah swasta mereka sudah dipecat. Biar lengkap cerita Pak Fikri. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Fikri, saya ada tambahan. Surat tadi itu saya minta
kalau bisa di-share ke saya dan teman-teman lain. Saya ingin bikin cerpen tentang kumpulan surat-surat itu. Ya, terima kasih. Nanti ini akan dicerpenkan oleh Bang Amurai. Silakan Mas Menteri. Terima kasih Pak Ketua. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih untuk semua masukannya dan juga untuk seluruh dukungannya terhadap proses penganggaran tahun 2023 ini. Saya sangat merasa dan sudah dapat masukan dari eselon 1 saya betapa semangatnya pada saat RDP dalam benar-benar memajukan program. Karena itu saya salut sama anggota Komisi 10 udah menjadi mitra sejati kami di Kemendikbudristek. Itulah alasannya kami bisa mengeluarkan begitu banyak program ya karena dukungan Komisi 10. Mungkin sedikit saja 1-2 komen, kebanyakan tadi masukannya kami tampung dan sudah dibahas di RDP.